Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine Bunga Heliana. Saya sebagai mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit di salah satu universitas, yaitu adalah Universitas Trespati Indonesia. Di sini saya akan memaparkan apa sih itu pentingnya antenatal care atau yang biasa disebut kontrol kunjungan ulang kepada ibu hamil. Di sini saya sebagai bidan di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta gitu. Langsung saja kita paparkan. Di sini saya sudah membawa buku pinnya yang biasa ibu hamil biasa sudah pernah lihat ataupun sudah mempunyai tapi belum pernah dibaca. Banyak sekali saya menemukan di rumah sakit, yaitu buku pin ini masih tertata rapi walaupun sudah memasuki trimester ketiga. Di sini saya akan memaparkan kembali apa sih pentingnya antenatal care dan juga apa sih yang tertera yang ada di dalam buku pin ini gitu. Mari kita buka aja ya. Oke. Di halaman pertama tentu ada identitas. Kenapa tertulis identitas? Karena buku pin ini banyak yang punya, dan supaya tidak tertukar dan agar jelas ya Bu untuk nama ini untuk bagian anak. Tentu kita akan membahas di bagian ibu ya, karena kita akan memasuki kehamilan terlebih dahulu. Di sini ada identitas ibu, suami atau keluarga gitu. Di sini untuk tahu ibu siapa yang hamil dan dengan tuan siapa gitu, dan juga identitas lainnya yang akan kita mengisi untuk identitas di rumah sakit. Jadi nanti di rumah sakit kita tinggal ngasih buku pin ini aja gitu ya. Dan juga ANC gitu. ANC yang wajib ada berapa sih gitu, berapa kali sih kunjungan gitu. Kita di dalam kehamilan terbagi menjadi 3 trimester ya Bu Ibu. Trimester pertama itu adalah usia kehamilan dari 0 sampai dengan 12 minggu, trimester kedua 12 sampai dengan 36 minggu. Yang ketiga adalah 36 minggu sampai dengan ke atas gitu. Kalau misalkan di sini trimester pertama yang diwajibkan dalam pemerintah itu adalah di dalam trimester pertama dilakukan 2 pemeriksaan gitu. Kenapa dilakukan 2 pemeriksaan? Karena yang pertama, pemeriksaan pertama gitu, memastikan apakah ibu pertama benar hamil atau tidak hamil gitu kan. Yang kedua, untuk memastikan biasanya ibu trimester pertama itu suka ada keluhan mual, muntah, dan itu kita lihat apakah sudah kunjung membaik atau malah nambah perburukan gitu. Biasanya kalau misalkan memang bertambah perburukan, ibu-ibu bisa kembali lagi datang ke vaskes kesehatan manapun gitu. Jadi buku pin ini ibu satu bisa kontrol dimanapun ibu, mau di bidan, di puskesmas ataupun di rumah sakit, asalkan ibu punya satu buku pin ini. Makanya harus sering dibawa kemana-mana saat kontrol gitu, dan jangan sampai hilang gitu. Saat trimester 2 di sini hanya 1 kali pemeriksaan. Kenapa hanya 1 kali pemeriksaan? Karena di sini diwajibkan ya dalam pemerintahan, karena kan kita memasuki trimester 2 kita melihat apakah perkembangan janinnya berkembang, dan juga biasanya di dalam trimester kedua itu kita melihat apakah pertumbuhan janinnya berjalan dengan sesuai masa kehamilan gitu. Dan di trimester ketiga kita memasuki 3 kali antenatal care atau kunjungan. Kenapa sih banyak banget gitu? Karena memang memasuki trimester ketiga itu kunjungan akan lebih sering gitu, karena sudah mulai 1 bulan 2 kali gitu, atau bisa jadi seminggu sekali gitu. Karena kita akan memantau, yang pertama adalah pergerakan janin. Biasanya memasuki usia trimester ketiga itu ibu-ibu sering buang air kecil, yang pertama. Yang kedua itu adalah pergerakan janin harus dirasakan, mau itu 10 menit sekali, berapa menit sekali, yang penting harus dirasakan minimal 10 menit sekali gitu. Yang ketiga yaitu adalah biasanya memasuki trimester ketiga itu ibu-ibu tuh suka khawatir gitu, apakah kepala janinnya itu sudah berada di bawah ataupun di atas. Itu kita akan lihat dengan cara USG gitu. Jadi di dalam pemeriksaan kehamilan yang wajib ada di sini gitu. Di trimester pertama 2, trimester kedua di pertama, trimester ketiga adalah 3 kali gitu. Jadi ada 6 kali wajib dalam pemeriksaan antenatal care selama kehamilan.
boleh nggak sih Bu lebih? Boleh banget gitu. Jadi kita itu aware terhadap janin atau bayi yang ada di dalam kandungan kita. Boleh nggak sih Bu kurang? Sebenarnya tidak dianjurkan untuk kurang melebihi kontrol dari sini ya Bu ya, karena kita akan memantau kesejahteraan ibu terutama dan juga janin gitu, karena kan setiap kontrol pun ibu sering ada keluhan, jadi kita akan mengatasi keluhan apa sih yang terdapat pada ibu gitu kan. Tentunya selanjutnya adalah ini di buku KIA yang terbaru pasti ada buku ini, yaitu adalah kartu kontrol minum tablet tambah darah gitu. Kenapa sih tablet tambah darah itu penting untuk ibu hamil? Karena ibu hamil itu adalah bukan ibu sendiri saja yang harus aware terhadap diri sendiri, tapi ibu juga harus aware terhadap janin yang akan dilahirkan gitu. Kenapa sih Bu tablet tambah darah itu penting gitu? Karena kita nggak tahu nanti jikalau melahirkan apakah terjadi perdarahan ataupun terjadi yang tidak diinginkan pada kehamilan ataupun masa persalinan gitu. Jadi HB itu adalah penting. HB itu adalah salah satu tes di mana ibu harus memiliki hemoglobin itu di atas 12 untuk ibu hamil gitu. Jadi di sini kalau misalkan ibu lupa ataupun males, jadi ini sehabis minum biasanya seharusnya ibu diminum kayak disilang. Jadi ibu tuh tahu dan ibu tuh aware terhadap ibu dan janin yang dikandungnya gitu. Oke, selanjutnya kita memasuki penyambutan persalinan. Nah, di sini itu tentu saja sudah dipersiapkan sedemikian rupa dari Kemenkes gitu. Jadi kalau misalkan ibu nanti menuju persalinan gitu, kayak penolongnya ibu udah siap mau lahir di mana gitu. Terus yang kedua, ibu sudah ada kendaraan untuk datang ke sana. Yang ketiga, ibu sudah tahu golongan darahnya itu apa. Jadi selama masa kehamilan itu tentu saja ibu akan dilakukan cek USG, cek pengambilan darah gitu, karena kita akan tahu kondisi ibu seperti apa dan kondisi janin seperti apa gitu. Selanjutnya ada evaluasi kesehatan ibu gitu. Kalau misalkan ibu hamil pertama kali, tentu di sini hamil pertama. Kalau ibu hamil kedua ataupun dan seterusnya, tentu tidak asing lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini gitu. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan fisik atau hasil USG yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan ya. Selanjutnya ini grafik evaluasi kehamilan. Ini untuk apa sih gitu? Ini untuk apa sih Bu gitu? Walaupun biasanya ibu-ibu nggak pernah lihat, tapi tenaga kesehatan akan mengisi gitu. Jadi terpantau berat badan ibu, detak jantung janin bayi, dan berat badan bayi itu kita akan terpantau gitu. Menjadi masalah juga kalau misalkan berat bayinya itu melebihi usia kehamilan saat ibu mengandung gitu. Jadi ibu akan dibatasi pola makan seperti gula dan juga lain-lain gitu. Dan juga nggak baik juga kalau misalkan berat bayinya itu kurang dari sesuai masa kehamilannya gitu, karena itu akan mempengaruhi nanti janin yang akan lahir gitu. Karena janin yang akan lahir itu tentu saja ada rentan berat badan sesuai masa kehamilan yang normal, yaitu adalah di atas 2.500 sampai dengan range-nya itu adalah 3.500 gitu. Jadi kalau misalkan ibu kurang dari itu bagaimana Bu Bidan? Ya kita akan mempersiapkan ruangan khusus untuk bayi prematur ataupun bayi-bayi yang kurang bulan, yaitu adalah ruangan NICU atau PICU, dan tentu saja itu tidak ada di semua rumah sakit di Jakarta, tentu hanya beberapa rumah sakit gitu. Dan juga bagaimana kalau misalkan berat badannya itu lebih dari perkiraan Bu Bidan, tentu saja kita dengan melihat hasil USG apakah itu berat badannya yang melebihi ataupun ada anggota badan yang berat salah satu atau bagaimanapun gitu, akan dilihat kalau misalkan ibu kontrol rutin ke rumah sakit gitu ya. Selanjutnya ada screening ya untuk usia kehamilan kurang dari 20 minggu gitu. Screening pada preeklamsi gitu. Screening preeklamsi itu apa sih? Preeklamsi itu adalah
suatu masalah yang sering dihadapi oleh ibu hamil. Misalkan ibu sebelum hamil itu tidak punya tensi tinggi, namun pada masa kehamilan itu ibu tiba-tiba ada tensi tinggi, nggak apa-apa, itu adalah hal yang wajar. Makanya ibu kontrol supaya apa? Supaya ibu tahu dan terpantau apa sih masalah ibu saat masa kehamilan itu gitu. Di sini nanti akan dilakukannya screening pada tenaga kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, diwawancari oleh ibu gitu. Jadi nanti kita tahu nih ibu apakah punya preeklamsi saat kehamilan atau tidak gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan nah di sini pemeriksaan kehamilan, langsung saja ya ke halaman 16 kalau misalkan ibu-ibu punya buku yang terbaru gitu. Kenapa sih buku ini didesain banyak gambar gitu ya, banyak gambar? Karena dari gambar ini juga ibu-ibu jarang membaca. Sudah banyak gambar saja ibu-ibu jarang membaca gitu, apalagi yang isinya novel, seperti novel tulisan semua, apalagi itu ibu akan malas membaca gitu. Makanya didesain banyak gambar supaya ibu membaca. Banyak desain aja ibu nggak mau membaca gitu, makanya kita ungkap tuntas di dalam video ini. Oke. Nah, ini adalah pemeriksaan pada saat ibu pertama kali datang. Saat ibu tes pack nih, saya positif, nggak usah bingung, datang aja langsung ke rumah sakit atau ke vaskes terdekat gitu. Akan dilakukannya pemeriksaan 10T. Apa sih 10T itu? Yaitu kita akan meliputi timbang berat badan dan ukur tinggi badan gitu. Selanjutnya ukur tekanan darah dan lain-lain yang tertera di buku ini. Kenapa dan apa sih pentingnya gitu? Tentu penting gitu, karena kita mengukur timbang berat badan dan ukur tinggi badan untuk apa? Apakah ibu bisa melahirkan normal atau tidak gitu. Melahirkan normal itu biasanya kalau misalkan ibu terlalu pendek itu juga tidak bisa karena pinggulnya terlalu kecil gitu. Dikhawatirkannya bayi yang dilahirkan ibu akan besar dan tidak bisa melewati panggul ibu gitu. Dan juga ukur tekanan darah untuk memeriksa apakah ibu ada preeklamsi atau tidak pada kehamilan gitu. Selanjutnya ada ukur lingkar lengan atas, biasa yang di sini Bu, kan biasa ibu-ibu waktu pertama kali hamil diukur gitu. Kenapa itu harus diukur? Karena itu adalah mengukur gizi pada ibu hamil. Ibu hamil itu nggak boleh kekurangan gizi karena mereka itu berdua. Jadi sendiri aja ibu sebenarnya nggak boleh kekurangan gizi, apalagi untuk berdua. Jadi ibu harus memperbanyak pola makan. Kalau misalkan pun kurang dari batas normal, biasanya puskesmas itu akan ngasih biskuit untuk ibu hamil yang mengalami lingkar lengan atas itu berkurang dan lain-lain. Di sini masih banyak lagi bisa dibaca ya gitu. Saya akan menjelaskan dasar-dasarnya saja agar ibu tahu. Dan juga biasanya ibu hamil itu mengikuti kelas ibu hamil. Jadi ibu hamil itu nggak merasa kayak kok saya doang yang seperti ini gitu ya, kok saya doang yang merasakan seperti ini. Enggak, tentu di sini mengikuti kelas ibu hamil banyak pengetahuan tentang ibu hamil, banyak support dan juga keluh kesah yang ternyata oh ibu ini alami, saya juga alami gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Tentu kelas ibu hamil ini bisa ibu dapatkan, bisa di salah satu puskesmas pun ada, di salah satu klinik bidan pun ada gitu. Jadi lebih baik ibu mendapatkan ikuti kelas ya. Oke. Dari sini ibu-ibu sudah mengerti, kita lanjut. Oke. Di sini adalah perawatan sehari-hari ibu hamil, kan saya tadi dari pertama video sudah kasih tahu. Dari sini adalah perawatan ibu hamil, sudah ada cara merawat dari ibu hamil, dari janin pun, dari nanti melahirkan, nifas, dan bagaimana cara merawat bayi pun di sini ada gitu. Jadi kalaupun nanti kita sampai dengan selesai video belum selesai untuk membahas buku kaya ini, nanti video selanjutnya apakah kita akan berlanjut? Oke, ditunggu videonya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perawatan sehari-hari. Di sini ada tentang makanan beragam, makanan, lauk pauk, dan juga menjaga kebersihan, bagaimana istirahat yang cukup. Bu, emang nggak boleh ya Bu hamil kalau misalkan ibu hamil itu makan ikan? Tentu boleh gitu, karena itu hanyalah mitos-mitos belaka yang
mitos-mitos belaka yang mempengaruhi, justru nggak ada efek samping apapun pada ibu hamil gitu. Jadi di sini cara perawatan ataupun makan di sini pun ibu sudah mengetahuinya gitu. Oke, di sini pun ada porsi makannya gitu kan. Terus juga di sini ada aktivitas fisik dan latihan yang akan ibu lakukan dan tidak boleh ibu lakukan. Oke, selanjutnya ini memasuki tanda bahaya kehamilan. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar, nanti akan saya balas. Oke, kita cukupkan untuk sampai di sini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.